Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Bada Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA, dengan topik manasik haji. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al hujjaj wal ummar waftullah idza da'awhu ajabahum fa idza astaghfaruhu ghafara lahum. Al jum'atu ilal jum'ah was salawatul khams wa ramadan ila ramadan wal umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahunna wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh keluarga besar Al-Ikhwan, semua keluarga besar Hankam, mudah-mudahan segera Allah berangkatkan untuk haji ke Mekah. Amin. Hari Ahad tanggal 12 kemarin, sekarang tanggal 19 berarti seminggu, para tamu Allah dari Pondok Gede, dari embarkasi yang lain sudah berangkat menuju ke Tanah Suci. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah haji yang diperkirakan 4 juta jamaah seluruh dunia, mudah-mudahan semuanya lancar, selamat dan mabrur. Amin. Dan kita mudah-mudahan segera diberangkatkan oleh Allah menunaikan panggilan Nabi Ibrahim. Siapa yang ingin haji lagi? Siapa yang ingin haji atau haji lagi, maka belajarlah manasik haji, sebab ilmu manfaat minta diamalkan. Saya ulangi lagi. Ulama besar memberikan nasihat kepada umat, siapa yang ingin pergi haji ke Mekah, maka belajarlah manasik haji, sebab ilmu manfaat minta diamalkan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27, saya ulangi lagi, surat Haji ayat 27, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Setelah membangun Ka'bah, selesai Ka'bahnya nih,
Coba kita bayangkan ya, hanya berdua membangun Ka'bah. Oleh karena itu mudah-mudahan rumah Allah Al-Ikhwan ini Masya Allah indah, nyaman, tambah barokah. Amin, amin ya. Dan kurbannya saya doakan sapinya jangan banyak-banyak, minimal 150 ekor. Amin, amin. Kambingnya 450 ekor. Amin. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, diperintah oleh Allah. Ibrahim, wa'adzin finnas. Panggil semua manusia sedunia. Bil haji untuk menunaikan haji. Jadi kita sudah dapat panggilan. Yang sudah haji, mudah-mudahan hajinya mabrur dan bisa kembali lagi. Amin. Yang belum, mudah-mudahan segera berangkat bersama keluarganya. Amin. Caranya bagaimana? Kita belajar manasik. Hari ini insya Allah kita belajar manasik sampai jam 6 lebih dikit. Sampai syuruk, kemudian kita sholat, itu pun sudah mendapatkan pahala haji dan umroh. Man shallal fajr fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah seperti kita tadi. Tumaya kuntu, dia duduk nggak pulang, duduk. Yadhkurullah, zikir kepada Allah. Sekarang ini pengajian. Bahkan saya mau bertanya ini, yang punya dosa tolong menjawab, yang nggak punya jangan ya, yang punya saja. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Yang nggak punya jangan, yang punya aja. Punya dosa? Oh punya. Yang nggak punya jangan menjawab. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Dan hari ini, saat ini sudah diampuni. Bahkan kita berangkat tadi dari rumah, sudah dihamparkan bukan karpet merah, lebih indah dari karpet merah, yaitu sayap malaikat. Kemudian pohon, batu, rumput yang kita lewati tadi, semuanya memohonkan ampun kepada kita. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu maghfirah. Jadi kita sekarang ini insya Allah dapat pahala haji dan umrah dan dosa-dosa kita diampuni dan mudah-mudahan semuanya segera diberangkatkan oleh Allah ke Mekah. Amin. Bisa ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa. Amin. Wa'adzin finnasi bil hajj, panggil wahai Ibrahim seluruh manusia sedunia untuk haji. Yaitu dari jalan, mereka datang jalan kaki. Maka yang bersama dengan Rasulullah 100.000 jalan dari Medina, jalan kaki. Bahkan ada ibu-ibu yang melahirkan di tengah perjalanan. Melahirkan di tengah perjalanan, jalan kaki 450 kilo. Yaitu karijalan, mereka datang dengan jalan kaki. Ramadan kemarin saya ketemu orang Indonesia pakai sepeda. Wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik, dan orang yang mengendarai onta kurus dengan sepeda. Mengendarai onta yang kurus. Kira-kira gede mana motor sama sepeda kecil? Saya ketemu di sana, Masya Allah. Perjalanannya luar biasa. Dan itu adalah panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim. Tapi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyampaikan, Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, suara saya tidak sampai kepada orang-orang yang ada di Hankam, yang di Al-Ikhwan nggak sampai, yang di Indonesia nggak sampai. Gimana? Belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada Instagram. Suara saya nggak sampai ya Allah. Langsung Allah berfirman, panggil saja. Undanganmu aku sampaikan kepada mereka. Jadi surat Haji ayat 27. Oleh karena itu hari ini kita insya Allah dengan singkat akan mengulang yang sudah pernah haji, yang pernah umroh, yang belum kita supaya ada ilmunya,
dan seakan-akan kita berada di tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dari Indonesia menuju ke Mekah. Sampai di mikot kita di pesawat. Ada yang mengatakan seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia mengatakan boleh mikot di airport Jeddah. Ini dua-duanya boleh, silahkan. Kalau saya nanti insya Allah dari pesawat. Mohon doa, saya akan berangkat tanggal 3 Juni. Sekarang 19. Mohon doa mudah-mudahan lancar, selamat, mabrur. Amin, amin. Dan saya doakan semuanya yang ada di Hankam mudah-mudahan segera berangkat bersama keluarganya. Amin. Sampai di mikot, kalau kita di pesawat, kita tidak pakai air, takutnya nanti becek, takutnya nanti malah bahaya, maka kita dianjurkan untuk tayamum. Tayamumnya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di depan kita ada kursi pesawat. Kita pukulkan, kemudian kita usapkan yang sempurna. Kita pukulkan di tempat yang lain, kemudian kita usap tangan sampai siku. Jempol yang ini, ibu jari, ketemu dengan ibu jari, kemudian begini, selesai. Saya ulang lagi. Pertama, dipukulkan, diusapkan. Yang kedua, telapak tangan yang kiri, yang kanan di atasnya. Kemudian kita jalankan, ibu jari ketemu dengan ibu jari. Kemudian yang sini ketemu dengan sini, berarti sudah suci. Tapi bagi ibu-ibu yang haid, yang datang bulan, tidak usah sholat sunat. Jadi yang haid tidak usah sholat sunat, nanti langsung niat saja. Karena kita sekarang ini sudah wudu, sudah tayamum, kemudian kita niat sholat. Niatnya tidak pakai usolli. Pakai usolli pun boleh. Saya ulang lagi. Niatnya tidak pakai usolli pun boleh. Kalau pakai usolli sunnatal ihram raka'ataini. Bersama-sama. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Biasa salat. Rakaat pertama Fatihah dengan kuliah. Rakaat kedua Fatihah dengan qul huwallahu ahad. Sudah selesai, kemudian niat. Niatnya saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Jadi kita sudah berpakaian ihram ya, sebelum sholat tadi semua kita lepas, tinggal 2 helai kain. Kain ihram. Jamaah sekalian, mengapa kita hanya tinggal pakai 2 helai? Bahkan warnanya putih lagi. Supaya ingat bahwa kita akan menghadap kepada Allah pun nanti akan dibungkus dengan kain kafan yang warnanya putih. Jadi orang haji itu nggak ada yang boleh sombong. Apakah haji biasa, haji plus, haji furoda, haji undangan, semua sama. Semua pakaian, bahkan ibu-ibu pun kebanyakan adalah pakaian putih. Padahal pakaian warna apapun boleh. Tapi kebanyakan putih supaya ingat bahwa manusia ketika meninggal dunia akan dikafani dengan kain yang warnanya putih. Baik. Sudah niat,
tinggal talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai habis sholat, habis niat sampai melihat Ka'bah. Di bis kita talbiyah, turun talbiyah, di hotel kita talbiyah, jalan menuju ke Masjidil Haram talbiyah. Apa artinya talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang ke Mekah hanya menyambut panggilan-Mu ya Allah. Kami tawaf hanya menyambut panggilan-Mu ya Allah. Kami sa'i hanya menyambut panggilan-Mu ya Allah. Kami cukur hanya menyambut panggilan-Mu ya Allah. Jadi kita datang hanya untuk menyambut panggilan-Mu ya Allah, tidak ada niat yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, tiada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, seluruh pujian yang ada di dunia, wan nikmata, seluruh nikmat yang ada di dunia, termasuk rumah kita, termasuk mobil kita, laka hanya milik-Mu ya Allah. Wal mulk, dan seluruh kerajaan hanya milik-Mu. Ini tauhid yang luar biasa. Hari ini kita datang di Al-Ikhwan, ini hanya menyambut panggilan Allah. Hanya menyambut panggilan Allah. Kan enak pulang di rumah nonton TV. Tapi mengapa kita duduk sebentar menyambut panggilan Allah? Itu arti talbiyah. Sekali lagi bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita dalam keadaan suci. Kalau di hotel nanti tolong sekalipun ada sabun jangan pakai sabun, tidak boleh. Pakai pasta gigi, pakai odol jangan dulu. Wudu di hotel, kemudian turun menuju ke masjid. Masuk masjid doanya biasa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma firli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Biasa doa. Kemudian kita masuk menuju ke Ka'bah. Ini maaf, Abi Umi yang ada di rumah, Bapak Ibu, ini Ka'bah. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Rukun itu tiang Hajar Aswad. Ini ujung tenggara Indonesia. Sebelah ini timur laut, ini namanya rukun Iraki, jurusan Irak. Di sebelah sini rukun Syami, jurusan Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Nih rukun Syami, Palestina di sini, Irak di sana. Di sini rukun Yamani, arah selatan, Yaman. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad ada 70.000 malaikat. Saya ulangi lagi. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ini ada 70.000 malaikat. Doa yang diamini oleh malaikat pasti dikabulkan oleh Allah, dan seluruh jamaah pasti doanya Rabbana atina. Bersama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, ini mulai. Kalau sudah mulai di sini, maaf, kita melihatnya ke sebelah kanan. Tangan kita sebelah kanan, kiri kita Ka'bah. Mengapa melihat kanan? Karena lampu tanda hijau ada di atas. Ada di sebelah sana. Kita melihat, oh di sana, oh sudah lurus. Kalau sudah lurus, kita tengok kiri, melihat Ka'bah. Tolong semuanya, tangan kanan kita angkat. Semuanya. Kita angkat tangan, monggo, jangan angkat tangannya. Bismillah, Allahu Akbar. 3 kali. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Baik, di situ kemudian kita mulai jalan. Tidak ada doa khusus, doa yang hafal saja. Kita sampaikan kepada seluruh jamaah, tolong jangan sibuk kita membaca doa ketika tawaf. Karena apa? Kalau kita jalan sambil baca nanti
bisa nabrak, bisa ditabrak orang. Tidak fokus. Yang enak doa yang sudah hafal saja. Contohnya bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita jalan nih, kita jalan. Biasanya kita ulangi 3 kali. Baru sampai di sini kita jalan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai hijr Ismail kita. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Biasanya udah sampai sini. Karena ini rukun yamani, seandainya kita dekat dengan rukun yamani, kita usah. Ini dibuka ini oleh pemerintah, dibuka, kita usah. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini kalau bisa kita cium. Tapi kalau di waktu tawaf jangan. Karena padat luar biasa, kita akan mencar dari jamaah kita. Kita akan berpisah dengan istri anak kita. Lebih baik nyium hajar aswadnya tidak pada waktu tawaf. Baik. Kalau udah sampai di sini, hitungannya 1. Takbir lagi, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Jalan lagi sampai hajar aswad lagi, hitungannya 2. Tolong diperhatikan. Dari hajar aswad lagi sampai hajar aswad lagi 3. Dari hajar aswad muter lagi sampai hajar aswad 4. Dari hajar aswad sampai hajar aswad lagi berapa? 5. Dari hajar aswad sampai muter hajar aswad berapa? 6. Kalau sudah 6, tolong kita agak jauh. Kita agak keluar. Sampai dinding sana, sampai jalan. Mengapa? Karena sedang padat-padatnya. Nanti kalau kita sudah selesai, supaya kita nanti sampai di ujung lurus lampu hijau, berarti sudah 7. Coba saya ulangi lagi karena ngitungnya nanti berbeda dengan sa'i. Tawaf dari hajar aswad sampai hajar aswad hitungannya berapa tadi? 1. Lagi dari hajar aswad hitungannya berapa? Muter lagi berapa? Muter lagi, muter lagi, muter lagi, terakhir muter lagi 7. Setiap lurus dengan hajar aswad kita takbir bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Setelah selesai, kemudian kita sholatnya di sebelah sini. Di pintu ini namanya Maqam Ibrahim. Tapi padat, sehingga sholat kita mungkin di teras. Kalau tidak boleh sama polisi, cari tempat yang mana kosong. Karena kita rombongan. Ada yang 1 bis, ada yang 2 bis, ada yang 3 bis, sehingga kita cari tempat yang sholat biasa, usolli sunnatat tawaf. Yang pertama tadi usolli sunnatul ihram. Kalau ini usolli sunnatul tawaf. Bersama-sama usolli sunnatul tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah dengan qul huwallahu ahad. Habis itu kita doa. Silakan doa apa saja. Habis doa kita mencari air. Lah, tolong semuanya pegang airnya. Tolong. Ayo kita pegang. Jangan diminum dulu, jangan diminum dulu. Baik. Kata Rasulullah, ma'u zamzam liman syaribadah.
Air Zam-Zam tergantung doanya orang yang minum. Mohon apa kepada Allah? Mohon selamat dunia akhirat, anaknya soleh solehah, hidupnya dapat rezeki yang berkah, minimal per bulan 45 juta. Kalau nggak amin 65 juta. Wow. Kalau 75 juta. Wah. Sebelum minum, hajinya mabrur, selamat dunia akhirat, ya, husnul khotimah. Tadi doanya masya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan masuk surga, amin. Nanti di surga bisa melihat wajah Allah, amin. Silakan diminum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu cara untuk minum Zam-Zam. Sudah selesai. Kemudian kita menuju ke sofa. Sofa di sana. Kita muter dulu. Bisa di lantai 1, bisa di lantai bawah lagi, bisa lantai 2, bisa di lantai 3. Sekarang ada skuter, boleh naik skuter, bahkan naik mobil golf. Sekarang tawaf, sa'i bisa naik skuter boleh. Sudah ada skuternya, ada yang sendirian, ada boncengan. Kemudian sekarang sudah ada mobil golf, penumpangnya bisa 10 orang. Kemudian untuk sa'i penumpangnya 5 orang. Baik, itu urusan belakang itu. Boleh apa tidak? Boleh. Mengapa? Karena Rasulullah ketika tawaf dan sa'i naik unta. Ini sengaja Rasulullah dari awal naik unta itu supaya kelihatan dan supaya tahu bahwa naik kursi roda boleh, naik skuter boleh, sekarang juga ditambah dengan naik mobil golf, boleh semuanya. Kita di sofa, semuanya akan melihat ke Ka'bah dari sono. Jaraknya kurang lebih mungkin ada 100 meter atau 75 meter. Semuanya melihat Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian ikut saya semuanya. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al baita awik tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian kita jalan. Alhamdulillah jaraknya Safa Marwah itu dekat, hanya 700 meter. Berapa? Jangan 700, hanya berapa? Kali 7 kurang lebih 5 kilo. Kurang lebih 5 kilo, mungkin dari sini ke RTM sana muter lagi sampai sini barangkali ya. Kalau 7 kali. Baik. Dari Safa menuju Marwah baru jalan beberapa detik ada lampu hijau. Lampu hijau, semuanya lari. Mengapa lari? Karena Bunda Hajar lari-lari nyari air. Bayangkan nih Bapak Ibu, nih yang ibu-ibu yang di rumah. Kita bayangkan aja ya. Ditaruh di Mekah, tidak ada manusia. Manusia belum ada. Air tidak ada. Kehidupan tidak ada. Tandus. Hanya dikasih bekal oleh suaminya Nabi Ibrahim. Kurma cukup 3 hari. Air cukup 3 hari. Setelah 3 hari habis, Ismail nangis. Nah, ketika mau berangkat balik ke Palestina, dikejar sama istrinya. Mau kemana wahai suamiku? Wahai Nabi Ibrahim mau kemana? Nabi Ibrahim nggak bisa jawab. Kemudian jalan lagi dikejar, mau kemana? Engkau tinggalkan saya dengan anak bayi di sini. Nabi Ibrahim nggak bisa jawab, nggak tega. Tapi ini perintah Allah. Akhirnya Bunda Hajar bertanya, wahai suamiku, wahai Nabi Ibrahim, apakah diperintah Allah menaruh saya dan anak kita Ismail ini di sini? Nah, kalau begitu wahai suamiku, silahkan. Allah akan menjaga kami. Allah akan menolong kami.
Saya mau bertanya ini, Pak Haji, gimana kalau pergi di sana terus istri kita tinggal di Mekah? Masya Allah ya. Ini banyak orang nih ya, orang Indonesia pun banyak. Boleh Ustaz, istrinya ditinggal di Mekah. Masya Allah, ini sekarang bagaimana? Ah, ini yang baru nikah. Yang baru nikah ya. Gimana istrinya yang baru nikah ini bisa nggak ditinggal di Mekah? Masya Allah. Bayangkan, Bunda Hajar, perempuan yang lemah, dan putranya masih bayi, ditaruh di lembah tandus. Bahasa Al-Qur'annya fi wadin ghairi di zara'in inda baitikal muharram. Dan waktu itu Ka'bah belum ada. Pernah ada tapi sudah hilang. Karena sudah dibangun mulai Nabi Adam. Baik. Anaknya nangis. Ketika nangis para tamu Allah yang berbahagia, Bunda Hajar bingung, ya Allah, tolonglah kami. Akhirnya naik ke sofa. Nggak ada manusia, nggak ada apapun. Manusia nggak ada. Akhirnya beliau lari sampai Marwah, ke bukit lagi. Nggak ada lagi. Anaknya tambah nangis, tambah nangis. Akhirnya lari lagi sampai 7 kali. Itulah sa'i. Itulah sa'i. Diperkirakan tiba-tiba anaknya diam. Menurut logika Bunda Hajar, anak saya mati. Ya Allah, sekarang tidak nangis lagi, nggak ada suara. Apakah anak saya sudah mati ya Allah? Akhirnya dilihat jaraknya di sini, ini Ka'bah, kurang lebih 15 meter di situ. Anaknya main air. Mengapa main air? Karena malaikat Jibril datang. Kemudian dengan sayapnya, tanah itu dipukul dengan sayapnya, keluar air. Saking senangnya dibendung. Zamzim, zamzim, zamzim. Kalau bahasa Arabnya ijma, ijma, ijma. Jangan mengalir dibendung. Kata Rasulullah, seandainya tidak dibendung oleh Bunda Hajar, air ini akan mengalir sampai hari kiamat. Inilah namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam, setelah mulai itu, burung mulai datang, burung. Karena ada air, mulai burung. Orang dari jauh, kok ada burung di sana? Mulai ada datang 1, 2. Bunda, iya Pak, boleh nggak kami tinggal di daerah sini? Silakan Pak. Senang, alhamdulillah. Senang. Alhamdulillah, lama kelamaan. Sekali-sekali Nabi Ibrahim datang dari Palestina. Waktu usia 13 tahun, kemudian disuruh menyembelih. Terus lagi usia berapa? Berapa? 29. Nabi Ismail kurang 29 nikah. Nikah. Ini tolong dengarkan nih. Ini semuanya orang tua sebagai mertua. Tolong dengarkan baik-baik. Nabi Ibrahim datang setelah Ismail nikah. Maaf, kondisinya, ekonominya kurang baik. Nabi Ismail kerja, istrinya di rumah. Nabi Ibrahim datang. Gak kenal nih. Mantunya ini gak kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana suamimu? Lagi keluar kerja. Gimana kondisimu? Pak, kondisi kami susah. Makan susah, segala-galanya susah. Oh gitu kondisimu? Iya Pak. Gini ya, nanti kalau suamimu datang, tolong palang pintu yang di atas itu, suruh ngambil ya, suruh buang. Oh iya Pak, ya Pak. Sore hari Nabi Ismail datang. Istrinya bilang, tadi ada orang tua kesini. Ada apa? Itu palang pintu katanya abang suruh buang. Itu bapak saya. Itu Nabi Ibrahim. Saya disuruh mencerai kamu. Mulai hari ini kamu saya cerai. Karena istri yang tidak bersyukur. Nah, hati-hati. Disuruh mencerai. Akhirnya dicerai.
Kemudian nikah lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama Nabi Ibrahim datang, kondisinya sama. Kondisinya ya susah. Belum ada supermarket, ya. Alfamidi belum ada. Oh susah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana suamimu? Lagi cari keluar kerja. Gimana kondisimu? Alhamdulillah, kami bahagia. Padahal kondisinya sama. Gimana makananmu? Ya, alhamdulillah cukup. Kondisinya sama dengan. Tolong yang palang pintu itu suruh perbaiki itu, jangan sampai rusak. Terus pulang. Sore-sore tanya, tadi ada tamu ya? Iya. Apa katanya? Itu palang pintu itu suruh jaga dengan baik, suruh jaga. Oh itu bapak saya, Nabi Ibrahim. Kita disuruh berbaik-baik, jangan sampai kita tidak bahagia. Masya Allah. Ini sedikit cerita. Kalau bisa diambil pelajaran. Jadi Bunda Hajar dari Sofa menuju ke Marwah, hitungannya 1. Balik lagi ke Sofa, hitungannya berapa? 2. Nih, hitungnya beda ya. Coba saya ulangi. Dari Sofa ke Marwah berapa? 1. Balik lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai di sana. Nih, berbeda ini. Ada Pak Kiai Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah. Udah mau selesai Pak Kiai. Insya Allah selesai di sana. Ternyata dia tunjuknya ke Sofa. Berarti sa'inya 14 kali. Subhanallah. Salah. Nah, ini ilmu. Maka saya ulang lagi. Sa'i adalah 7 kali putaran. Dari Sofa menuju Marwah berapa? Balik lagi 2, berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Selesai di sana. Doanya apa? Bebas. Doa yang tadi juga boleh, atau baca surat Ikhlas. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sekali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. 2 kali sama dengan 2/3 Al-Quran. 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Berarti ketika sa'i, karena waktunya kurang lebih 45 menit, bisa membaca surat Fatihah bisa 100 kali lebih. Dan doa yang lain. Setelah itu kita cukur. Cukurnya pendek saja, karena ini cukur umroh. Sedikit digunting, digunting sedikit. Dengan ibu-ibu diambil di ujung rambut, di ujung diketok 1 cm. Dengan demikian sekarang sudah dipanggil Pak Umroh, Bu Umroh. Baik. Habis itu jamaah sekalian, ini perlu saya sampaikan, karena jamaah haji sudah sampai di Mekah, ini berarti nunggu. Sekarang pakaian biasa, pakai sabun boleh, cukur boleh, semuanya boleh. Termasuk, maaf sekali lagi ini saya terangkan karena banyak yang tidak tahu, termasuk hubungan suami istri pun sudah boleh, maka dikatakan haji tamattu, haji senang-senang. Maka saya doakan pengantin baru nanti kalau ke Mekah pulang, saya doakan anaknya kembar 3. Amin, 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 amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya punya anak kembar 2 Pak. Sekarang yang kembar ini sekarang anaknya sudah 4, yang Muhammad anaknya 4, kembarannya Sofia anaknya 4 juga. Jadi mudah-mudahan imam kita nanti kalau ke Mekah punya anak kembar 2 apa 3? 3. Ada teman kita di sini, Pak Abu Bakar, anaknya 3 perempuan, semuanya lahir di Jepang dan sekarang sudah nikah, masya Allah. Anaknya. Baik. Berarti kita sekarang ini tamattu, artinya tinggal ke Masjidil Haram. Masjidil Haram sholat. Jangan lupa sholat di Masjidil Haram dibanding dengan di Istiqlal, dibanding dengan Ikhwan, 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Baik. Nunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Kalau sudah 8 Zulhijjah, kita mandi keramas, kemudian kita niatnya adalah mandi ihram, kemudian kita sholat
sunat ikhram kayak tadi, usolli sunat al ikhram rakaat ini, rakaat pertama Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah dengan qul huwallahu ahad, kemudian kita niat. Tolong perhatikan niatnya. Kalau yang tadi labbaik Allahumma umratan, sekarang kita ganti dengan hajjan. Labbaik Allahumma hajjan, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Labbaik Allahumma hajjan, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Bersama-sama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Nah, sudah pakai ikhram semua, jam 8 kita. Jam 8 lagi menuju ke Mina. Ke Mina hari tarwiyah tanggal 8. Jamaah haji Indonesia tidak ke Mina, langsung ke Arafah. Kedua-duanya boleh. Saya ulang lagi, ke Mina tanggal 8 hukumnya sunnah. Maka pertimbangan macet yang luar biasa, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Saudi bahwa jamaah haji Indonesia kebanyakan adalah diantar ke Arafah pada tanggal 8. Boleh, nggak ada masalah. Kalau saya karena ada bis sendiri, ya bisnya kami nanti insya Allah berangkat dengan 3 bis, karena bisnya sudah siap sendiri selama tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini bisnya sudah kita sewa, maka kita bebas. Alhamdulillah kita mengikuti sunnah Nabi ke Mina. Sampai di Mina perjalanannya Pak setengah jam, bisa 1 jam, bisa 3 jam, bisa 5 jam, padahal dekat sini sampai Pasar Rebo, tapi kadang-kadang macet. Tapi doakan mudah-mudahan nanti kami tidak sampai setengah jam. Amin, amin ya. Lancar. Di sana nanti sholat duhur 2 rakaat tanpa jamak. Nanti asar 2 rakaat tanpa jamak. Maghrib 3 rakaat tanpa jamak. Isya 2 rakaat tanpa jamak. Subuh 2 rakaat. Di sana hanya talbiyah. Bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai kapan? Habis sholat niat tadi sampai besok tanggal 10. Tanggal 8, 9, 10 talbiyah terus. Talbiyah. Baik. Kemudian pagi habis sarapan di Mina langsung menuju Arafah. Sampai di Arafah anggap saja jam 8. Jamaah sarapan di sana, habis itu tolong istirahat. Bapak Ibu para tamu Allah tolong istirahat. Tolong istirahat. Saya suruh tidur. Tidur Pak, tidur. Tidur, istirahat. Mengapa? Karena nanti malam kita nggak tidur. Dan ini masih belum wukuf. Wukufnya nanti setengah 1. Nanti kalau udah jam 11 kita bangunin. Ayo Bapak Ibu ke kamar mandi. Alhamdulillah kamar mandinya kurang lebih ada 30. Alhamdulillah jamaahnya 3.000. Berapa? Jamaahnya 3.000, kamar mandinya berapa? Jadi kali berapa itu? Masya Allah. Dan udaranya tolong jangan bilang udara panas. Hangat. Terima kasih Pak. Tolong jangan bilang panas supaya nggak kepanasan. Udaranya hangat. Kalau musim dingin, kayak Januari kemarin, jangan bilang dingin. Musim sejuk. Baik, ya, ini ilmu ya. Karena Allah itu tergantung kita. Kalau mengatakan panas, dia kepanasan. Kalau hangat, enak hangat. Baik. Kalau sudah sampai di Arafah jam 11, saya suruh siap-siap. Nanti setengah 1 azan. Kemudian qomat, siap jadi imam. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat jamak takdim. Habis itu khutbah
setengah jam khutbah kayak khutbah Jumat, tapi masya Allah luar biasa, dan seluruh orang bisanya hanya menangis kepada Allah. Habis itu zikir, diajak zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersama-sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulang-ulang mungkin 100 kali. Habis itu istighfar, habis itu sayyidul istighfar, terutama doa Allah maghfirli. Tolong semuanya kita yang sudah kepala 7, kepala 6, ini semuanya tolong ingat ibu kita, ingat bapak kita angkat kedua tangan kita. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tolong semuanya ingat anaknya, ingat istrinya, ingat suaminya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ulang-ulang semuanya doa. Tidak ada orang yang gak nangis. Semuanya nangis kepada Allah. Nangis kepada Allah. Berapa orang? 4 juta jamaah. Sampai Allah berfirman, wahai para malaikat, saksikan ini hamba-hambaku dari seluruh penjuru dunia. Datang ke sini hanya menyambut panggilanku. Saksikan semua dosa-dosa mereka aku ampuni. Ini. Jadi orang yang haji itu pulang seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa di Arafah. Dan itu sampai kapan? Sampai maghrib. Dari mulai zuhur sampai maghrib. Para tamu Allah yang berbahagia, waktunya wukuf itu panjang. Siapa yang ada di Arafah, waktunya adalah mulai zuhur sampai subuh. Saya ulang lagi. Waktunya wukuf itu adalah mulai zuhur sampai subuh. Siapa yang berada di Arafah antara zuhur sampai subuh, mungkin jam 1 siang, kemudian dia pergi, umpama di situ hanya 10 menit pergi, atau dia sore, atau dia malam, atau jam 12 malam, itu sudah sah al-hajju Arafah. Tapi sunnahnya adalah mengumpulkan antara siang dan malam. Maka kita mulai zuhur sampai maghrib. Kalau sudah maghrib, seluruh jamaahnya berangkat menuju ke Musdalifah. Ya, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan tahun ini jamaah Indonesia semuanya lancar, amin ya. Karena kemarin ada yang ketinggalan di Musdalifah ya, maaf, mudah-mudahan mereka diberikan sehat walafiat ya. Udaranya di sana hangat hanya 48 derajat. Berapa? 48 derajat Celcius. Kita doakan mudah-mudahan tahun ini mungkin lebih dingin dari sekarang lagi. Amin. Baik. Kalau sudah berangkat menuju ke Musdalifah, nanti kita sampai di Musdalifah, doakan mudah-mudahan dapat tempat mabit, amin, untuk istirahat. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan ini, tolong kita di Mekah beli tikar yang dilipat, yang untuk 1 orang yang, terus bantalnya yang ditiup. Kita kemudian di sana kita gelar tikar, rombongan kita satu bis itu biasanya ya sekitar 50 orang ya, 50 orang kita kumpul satu. Habis itu apa yang kita lakukan? Sholat maghrib dan isya. Perjalanannya bisa setengah jam.
Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Karena apa? Macet dan parkir, mobilnya parkir, mobilnya ribuan mobil. Baik, sampai di sana para tamu Allah berbahagia, gelar tikar, sholat maghrib dan isya, jamak takdim atau jamak takhir, kondisi yang menentukan. Habis itu kita ngambil batu yang usianya 50 ke atas, saya panggil Ibrahim. Ini di sini. Yang usianya 50 ke bawah, saya panggil Ismail. Coba yang Ismail, angkat tangan. Ismail. Nah, yang Ismail. Tolong Ismail bantu yang Ibrahim ambil batu 70. Masya Allah. Ini Ismail. Masya Allah. Baik. Ngambil batu 70. Bayangkan ngambilnya nih. Ceker. Nih cek pakai tangan kita. Ceker dapat 1. Yang kayak ayam. Mengapa? Supaya nggak ada yang sombong. Apakah dia anggota DPR? Apakah dia menteri? Nggak boleh sombong. Sama manusia. Masya Allah. Dan hotelnya tidak cukup bintang 5. Harus bintang 1000. Atapnya langit. Atapnya di Musdalifah. Betul Pak Ji ya? Di Musdalifah nggak ada bangunannya. Atapnya langit, hotelnya bintang 1000. Habis itu ambil batu semuanya, malam-malam kita istirahat. Kalau mau witir boleh. Nah, karena Rasulullah nggak pernah meninggalkan witir. Baik. Sampai subuh. Wadkurullaha indal masyaril haram. Rasulullah di masjid, sekarang ada bangunan masjid namanya Masyaril Haram. Habis itu sampai subuh seperti ini kita berangkat menuju ke Mina. Perjalanannya dekat, kurang lebih hanya 5 kilo. Tapi kemarin yang kena ketinggalan itu, Masya Allah, mereka luar biasa. Kita doakan sekarang selamat semuanya, amin. Kemudian kita menuju ke Mina, ke Jumroh Aqabah. Tolong kita ambil batu 7, Ini kita taruh gini. Bismillah Allahu Akbar. Bersama-sama. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Berapa kali? 7 kali. Habis itu kita ke tenda, cukur, dan cukurnya nanti tolong pakai silet. Gundul. Cukur gundul yang tadi sedikit-sedikit. Sekarang cukurnya pakai silet gundul. Yang gundul didoakan oleh Rasulullah 3 kali. Yang cukur pendek pakai gunting sekali. Maka saya kepingin didoakan sampai 3 kali. Insya Allah nanti jamaah kita ajak untuk cukur gundul. Baik. Tapi biasanya pengantin baru izin istrinya. Subhanallah ya. Baik. Habis itu para tamu Allah, kita sudah ganti pakaian biasa. Pakaian larangan ihram sudah tidak berlaku kecuali 1. Ini apa? Hubungan suami istri masih belum boleh. Kapan bolehnya? Hari itu dia pergi ke Mekah. Kalau sudah tawaf, kayak tadi tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, berarti dia sudah tahallul sani. Tahallul sani, larangan ihram sudah tidak berlaku, termasuk hubungan suami istri sudah boleh. Tanggal 10 sore kita ke Mina. Mina lagi. Nginep 2 malam atau 3 malam. Malam 11 kita nginep di Mina. Saya ulangi lagi, selama 2-3 hari ini sholat duhurnya 2 rakaat tanpa jamak, asar 2 rakaat tanpa jamak, maghrib 3 rakaat tanpa jamak, isya 2 rakaat tanpa jamak, subuh 2 rakaat. Tapi ada rombongan kita, itu Pak Kiai kok jamak? Boleh, jangan diganggu. Jadi supaya kita dapat ilmu. Kalau kami nanti insya Allah tidak. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya tidak jamak di Mina. Di Arafahnya jamak, di Musdalifahnya jamak, di Mina tidak jamak. Kalau jamak boleh apa tidak? Boleh. Sehingga nanti jangan menyalahkan. Karena ada rombongan Pak Kiai, kadang-kadang Pak Kiainya jamaknya banyak, ada sampai 500. Di grup kita sebelah ini, kita tenda. Silahkan saja. Kita boleh jamak, boleh tidak, tapi sholatnya kosor. Baik. Malam 11 sudah nginep, 11 pagi
siang maupun sore ngambil 21 butir batu. Kemudian kita ambil 7 untuk jumrah ula. Jumrah ula sebelah sana. Yang tengah wusta, yang di sini Aqabah. Baik. Kita ambil 7, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Setelah itu kemudian kita minggir sebelah kiri. Kalau kita menghadap sini, kita langsung menghadap kiblat, sudah kelihatan jam yang ada di Zam-Zam. Padahal 3,5 kilo dan jarumnya kelihatan. Jarumnya itu 22 meter. Jarumnya. Baik. Kemudian ke wusta, bismillah Allahu akbar. Yang penting batunya masuk ke sumurnya dan dindingnya lebar. Bismillah Allahu akbar. Kita berdiri sampai di sini. Di sini ada pagar. Bismillah Allahu akbar. Kemudian di wusta minggir lagi berdoa. Kemudian ke Aqabah, bismillah Allahu akbar 7 kali tanpa doa. Ini hari 11. Tanggal 11. Malam 12 nginep lagi. Besoknya melempar jumrah ula wusta Aqabah 77. Ulah ada doanya, wusta ada doanya, Aqabah tidak ada doanya. Tanggal 12 berarti kita sudah boleh pulang ke Hotel Makkah. Panggilannya bukan Pak Umroh, bukan Bu Umroh, panggilannya Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Ya. Bu Haji apa kabar? Dengan demikian haji kita sudah selesai. Saya doakan, kita berdoa mudah-mudahan semuanya hajinya mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masih ada satu lagi. Nanti kalau mau pulang ke Indonesia atau sudah mau meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, kita tawaf wada tanpa sa'i, tawaf saja. Tawaf wada tanpa sa'i, kecuali ibu-ibu yang sedang datang bulan. Yang datang bulan kan tidak boleh tawaf. Kalau tawaf wada ditinggalkan nggak apa-apa karena dalam keadaan haid, tapi kalau tawaf ifadah harus ditunggu sampai suci. Kalau suci baru nanti untuk melaksanakan tawaf ifadahnya yang tadi tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal berapa saja boleh. Sekarang tinggal tawaf wada, dan kita doakan mudah-mudahan seluruh yang ada di Hankam, di Al-Ikhwan, mudah-mudahan hajinya mabrur dan kita semuanya segera diberangkatkan oleh Allah ke Mekah dan ke Madinah. Mudah-mudahan bisa ke Masjidil Aqsa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.